caranya biar nggak ditolak? Karena saya udah sering ditolak, belum pernah diputusin. Ya gimana diputusin ya? Diterima juga belum. Itu saya banget tuh. Saya alhamdulillah belum pernah diputusin. Kecuali sekali doang. Karena diterima juga enggak, kayak Julaibib. Gimana caranya? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga perasaan Allah, Allah akan jaga perasaan kita. Jaga kedekatan dengan Allah, Allah akan jaga kedekatan dengan kita. Jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Jaga panggilan Allah, Allah akan jaga panggilan kita. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Dan inilah kunci kebahagiaan dalam hidup kita, teman-teman. Inilah kunci sukses dalam semua masalah kita. Inilah kunci pertolongan dalam semua kesusahan kita. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Itu aja kalimat ininya. Kalau perlu jadi status, jadi hashtag, jaga Allah, jaga kita. Nggak ada cerita kita dikecewain sama Allah, padahal kita udah habis-habisan. Itu nggak ada. Kalau ke manusia sering kayak gitu. Kita udah berkorban segala macam, ternyata dia cuma ngelihat kita sebagai sahabat. Atau paling dekat juga adik kakak. Kan berat ya. Kita udah kegeeran nih, udah habis-habisan, pokoknya udah sacrifice habis-habisan, udah give effortnya seluar biasa banget. Berharap suatu saat hatinya terbuka buat kita. Pas ditembak, jadi gimana nih? Apanya gimana? Kan kita udah lama jalan berdua, jalan bareng ya, udah lama nih. Padahal baru sebulan. Kenapa berasa lama? Karena udah habis-habisan kan? Berasa kayak udah seluruh hidup kita tuh udah kita korbanin buat dia. Kan kita udah lama jalan bareng. Kira-kira gimana, kamu mau serius atau enggak? Serius dong kata dia. Kita udah wah Masya Allah serius. Maksudnya mau nikah, kita jadi adik kakak aja ya. Seriusnya ternyata serius jadi adik kakak. Jadi sobatan doang. Coba, kecewa gak sih sama orang kayak gitu? Langsung unfollow, langsung di blok ya. Langsung left group kalau dalam satu grup. Itu ke manusia bisa banget tuh kayak gitu. Kita udah bantu dia, kita udah nolongin dia, kita udah temenin dia. Ujung-ujungnya pas pulang misalnya nih, kita temenin dia jalan, kita temenin dia belanja. Ujung-ujungnya pas makan bayar sendiri, pulang bayar angkot bayar sendiri kan ya. Itulah manusia. Tapi kalau ke Allah tuh nggak kayak gitu. Ihfazillah yahfazka, itu janji Allah. Maksudnya kamu kalau baik-baikan sama Allah, sama aku nih kata Allah, aku pasti lebih baik lagi sama kamu. Nggak mungkin sebaliknya. Nggak ada cerita Allah ngecewain hambanya tuh nggak ada. Ah rugi saya udah sholat, ternyata hasilnya gini doang. Ah rugi saya udah jujur, ternyata gini doang. Ah rugi saya udah jadi berusaha dekat sama Allah, berdoa sama Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Rugi udah tahajud, nggak ada. Satu-satunya berbuat baik yang nggak mungkin dibalas dengan keburukan, cuman berbuat baik dalam hal mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbuat baik kepada manusia dibalas yang buruk, itu mungkin banget. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Dia punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Sedangkan ke Allah gak bakalan. Yang ada kita berbuat baik kepada Allah sekali, Allah berbuat baik kepada kita 10 kali. Itu paling minimal, gak pernah kurang dari 10 kali. Kita jalan mendekat ke Allah, misalnya sejengkal, Allah mendekat kepada kita berapa? Sehasta. Kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada kita sedepa. Kita jalan kepada Allah dengan cara mendekat ke Allah dengan cara berjalan, Allah mendekat kepada kita dalam keadaan berlari. Itu yang terjadi. Ibaratnya kita telepon Allah sekali, Allah telepon kita 10 kali. Gak ada cerita kita ngejapri Allah terus diantepin contreng 2 tapi masih abu, gak kebaca. Itu gak ada. Sebel gak sih? Gregetan gak sih kalau kita ngejapri teman kita?
teman dalam tanda petik ya, teman spesial. Kita ngejapri dia nih, padahal dia udah lasinnya tuh berkali-kali tuh. Bahkan bukan cuma lasin, dia lagi online, kita pantengin gitu. Oh lagi online, mudah-mudahan kebaca nih WA saya. Online-nya lama, berarti dia lagi chat sama yang lain. Pas udah online lama, tiba-tiba lasin, berarti dia udah offline lagi, tapi WA kita belum kebaca. Itu biasa banget tuh ke orang kayak gitu. Kita posting sesuatu, terus kita tag ke dia, kita mention ke dia, kita periksa likersnya satu-satu ya, karena likersnya nggak banyak sih. Kita periksa nih, oh ada 10 like, ternyata dia nggak ada di situ. Berat banget kan? Begitu dia posting, kita jadi first liker. Kalau dia posting, kita langsung jadi yang pertama view, yang pertama nge-like. Seolah-olah hidup kita tuh nggak ada kerjaan lain kecuali mantengin kegiatan dia. WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, pokoknya kita aktif banget. Tapi tidak ada respon dari dia. Biasa dibilang bertepuk sebelah tangan. Itu paling menggenaskan menurut saya. Itu baper banget. Apakah kita pernah kayak gitu sama Allah? Gak bakalan. Yang ada sebaliknya, kita berbuat sesuatu yang mengecewakan Allah, Allah tetap aja buat baik buat kita, tetap aja mendekat kepada kita, tetap aja tiap malam Allah datang manggil kita. Bayangin, setiap malam tuh Allah miss call kita loh, tapi kita reject. Allah yang miss call kita nggak pernah miss call Allah. Karena setiap kali kita telepon Allah pasti diangkat. Setiap kali kita nge-WA Allah pasti Allah langsung typing, bukan cuma read. Daripada read tapi nggak dibalas juga kan sama aja sakitnya dengan nggak di-read ya. Ini begitu read biru langsung typing, langsung dibalas sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat. Arti sangat dekat, nggak ada cerita sinyalnya lost sinyal, nggak ada cerita lagi offline, jadi cuma centrang satu, nggak ada cerita lagi sibuk sehingga pas kita telepon dialihkan ke voice call misalnya, atau voice message. Ketika kita hubungi Allah, Allah nge-reject, itu nggak ada. Ini qarib, ditambah lagi ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab japri-japrian dari hambaku kalau mereka menjapri aku. Aku juga bakalan angkat telepon dari hambaku kalau mereka telepon aku. Nggak ada cerita aku akan mereject, nggak ada. Ujibu dalam bahasa sosial media, Allah pasti akan membalas japrian kita. Ujibu dalam bahasa telepon, Allah pasti akan angkat telepon kita. Mustahil Allah nggak ngangkat telepon kita. Kenapa ya telepon saya ditolak aja sama Allah? Kayaknya Allah lagi sibuk sama hambanya yang lain. Memang Allah sibuk, tapi Allah tidak pernah kewalahan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, tetapi Allah tidak pernah kewalahan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Yang terjadi justru teman-teman, Allah nelpon kita, Allah manggil kita, Allah nge-miss call kita, tapi kita yang mereject. Dan hebatnya Allah gak pernah pundung loh. Direject lagi, Allah gak pernah, udah malas juga nelpon dia, direject terus, gak pernah kayak gitu. Sehari Allah nelpon kita 5 kali, dan sehari 5 kali kita nge-reject panggilan Allah. Apakah Allah pundung? Besok dipanggil lagi, lusa dipanggil lagi. Dan bukan cuma di-reject, kita nge-reject panggilan Allah kadang-kadang sambil ngegerutu gitu. Duh, azan lagi, Kalau bahasa telepon, kok nelpon terus sih, udah di-reject masih nelpon aja.
Masih mending nge-rejectnya pakai message gitu. Nge-reject misalnya lagi nyetir, lagi meeting gitu ya. Ini nge-reject tanpa alasan, reject aja pokoknya. Apakah Allah kemudian berputus asa? Enggak cukup 5 kali Allah nelpon kita, malamnya Allah ngejapri kita. Sepertiga malam Allah selalu turun ke langit dunia. Kemudian Allah bertanya kepada hamba-hambanya, hal min taib, adakah di antara hambaku yang mau bertaubat sehingga aku terima taubatnya? Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang mau meminta ampun sehingga aku ampuni dosa-dosanya? Hal min dhi hajah, adakah di antara hamba-hambaku yang punya masalah sehingga aku tolong dari masalahnya? Allah japri kita setiap malam teman-teman, setiap malam. Apakah kita mengangkat atau membuka japrian Allah? Enggak, kita tidur. Allah japri, kita tidur. Pas kita bangun, Allah telepon, kita reject. Dan itu terjadi bukan sekali 2 kali, sehari 2 hari teman-teman, bertahun-tahun kayak gitu. Dari sejak umur kita 12 tahun sampai umur kita sekian belas atau lebih 20 tahun, ternyata kita terus nge-reject dan tidak menghiraukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku, ditelepon lagi, ditelepon lagi, ditelepon lagi, nggak pernah berhenti. Sampai akhirnya setelah belasan tahun, puluhan tahun kita nge-reject panggilan Allah, sekali-kalinya kita angkat, Allah senang banget coba. Begitu kita angkat panggilan Allah, hayya 'alas shalah, kita berwudu nih, kita datang ke masjid. Begitu kita datang ke masjid, seolah-olah Allah menyambut kita di pintu masjid. Saking sayangnya Allah kepada kedatangan kita, saking senangnya Allah kita angkat teleponnya, sampai Allah cerita-cerita kepada yang lain. Kalau bahasa kita, telepon gua diangkat loh, gitu coba. Padahal kan Allah gak butuh kita kan ya. Kalau kita butuh kepada seseorang terus kita kayak gitu, wajar. Telepon gua diangkat loh sama dia. WA gua dibaca loh, dia lagi typing loh, dia lagi ngebales. Kenapa kita cerita ke teman kita? Karena kita merasa butuh kepada orang itu keren, orang itu luar biasa, dan kita merasa bangga kalau dibalas japriannya oleh orang tersebut. Tapi Allah gak butuh kita teman-teman, sama sekali gak butuh. Seandainya semua makhluk berkumpul lalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak menambah kebesaran Allah walaupun setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut, gak nambah sama sekali. Karena Allah tidak akan bertambah kehebatannya gara-gara ketaatan kita, gak bertambah. Artinya ketaatan kita tuh gak ngaruh. Kayak kita naruh garam di dalam laut, gak makin asin. Kita naruh gula di dalam laut, gak berubah menjadi manis, gak ngaruh sama sekali. Jadi Allah gak butuh kita. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin berkumpul terus serentak bikin dosa di hadapan Allah, itu juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah walaupun sebesar setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Nggak ngurangin sama sekali. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, gak butuh kepada hambanya, gak butuh sama sekali. Tapi kenapa ekspresi Allah itu kayak orang butuh banget? Disitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah penyayang sama kita, ekspresi Allah seolah-olah kayak orang butuh. Coba, saking sayangnya. Mana ekspresi Allah? Itu hadis-hadis tentang gimana Allah rindu kepada orang yang bertaubat, Allah cinta kepada orang yang minta ampun, Allah menyambut kedatangan orang yang kembali seperti keluarga yang menyambut keluarganya yang datang dari perjalanan yang sangat jauh. Sampai Nabi menggambarkan gembira atau ekspresi Allah itu excited banget kalau hambanya bertaubat. Nabi menganalogikan gimana teman-teman? Kayak seorang laki-laki yang lagi musafir nih. Dia naik onta di tengah padang pasir. Di ontanya itu dia taruh bekal, ada makanan, ada air, ada segala macam, ada baju hangat. Naik onta nih, jalan ke tengah padang pasir.
Di tengah padang pasir, lagi istirahat, gak sengaja ketiduran, ontanya hilang. Pergi aja tuh onta. Begitu dia sadar, dia udah gak memiliki kendaraan lagi. Ontanya udah pergi, terus bekal-bekalnya dibawa sama onta. Tinggallah dia sebatang kara di tengah padang pasir, gak tahu harus kemana. Dia lari-lari kayak Siti Hajar, mondar-mandir nyari, ontanya gak nemu. Sampai akhirnya dia kelelahan. Ketika dia udah kelelahan, seharian mengejar-ngejar onta dan udah dehidrasi, kehabisan cairan, akhirnya dia pun tertidur. Tertidur antara tidur atau pingsan gitu karena saking lelahnya dan dehidrasi. Begitu dia sadar, dia melihat ontanya ada di sebelahnya tiba-tiba. Dan ketika dia ngelihat ontanya ada di sebelahnya dengan bekalnya yang masih utuh, akhirnya saking bahagianya orang tersebut, dia pun berteriak mengatakan, Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking senangnya orang ini sampai dia ngomongnya kebalik. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Pengennya ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Tapi jadi kebalik. Saking senangnya, kata Nabi, sesungguhnya Allah lebih senang lagi daripada orang itu terhadap hamba-hambanya yang datang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sekian lama pergi menjauh dari Allah. Kenapa ekspresi Allah gitu-gitu banget coba? Karena Allah sayang sama kita. Saya menerjemahkannya dengan ekspresi. Memangnya Allah punya ekspresi? Itu hadisnya banyak. Allah tersenyum dengan istighfar hambanya. Memangnya Allah tersenyum? Ya, cuman laisa kamitslihi syai'. Jangan membayangkan senyumnya Allah itu kayak kita, tapi Allah tersenyum. Jelas hadisnya. Hadis bab apa? Bab dalam doa safar. Makanya kalau kita baca hadis itu jangan cuma satu angle, lihat angle-angle yang lain. Banyak banget hadis. Yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300.000 hadis. Dan yang kita baca dari dulu hadisnya innamal a'malu binniyat. Padahal jumlah hadis itu yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300.000 hadis. Yang dihafal oleh Imam Ahmad 1.000.000 hadis. Ahmad bin Hambal menghafal 1.000.000 hadis. Beda-beda tipis lah sama kita ya. Kita hafalnya 1 hadis. Imam Ahmad 1.000.000. Beda 0 doang. Ternyata ada juga hadis tentang Allah tersenyum. Cuman babnya di dalam kitab hadis itu bab doa dalam perjalanan, tapi redaksinya Allah tersenyum. Gimana ceritanya? Ali itu pernah lagi naik mobil, mereknya Onta. Ali naik mobil nih. Ketika dia naik ke atas mobil, dia baca Bismillah. Ketika sudah duduk dengan nyaman, udah pakai sabuk pengaman. Kalau bahasa hadisnya istawa, sudah nyaman berarti udah mantap nih, udah pakai sabuk pengaman. Baca doa safar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Setelah kendaraannya mulai jalan dikit, dia baca doa istighfar. Ya Allah, saya menzalimi diri saya sendiri. Tapi tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya selain Engkau ya Allah. Maka ampunilah saya. Zalamtu nafsi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya tuh banyak dosa. Ini lagi dalam perjalanan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus, ya Allah, saya itu hamba yang banyak dosa ya Allah. Tapi gak ada yang bisa mengampuni dosa sebanyak itu selain Engkau. Maka ampunilah saya ya Allah. Sayangilah saya. Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah Ali baca doa ini, Ali tersenyum. Senyumnya lebar. Ditanya sama drivernya Ali. Jadi dia pakai super pribadi gitu, nggak tahu online atau yang dia bayar. Nah, si drivernya nanya sama Ali, ya Abul Hasan, kenapa engkau tersenyum? Kata Ali, dulu saya pernah menanyakan hal yang sama ketika saya lagi nyetirin Nabi Muhammad SAW. Lagi jadi drivernya Nabi. Waktu itu Nabi naik ke atas kendaraannya, baca bismillah, baca doa safar, kemudian membaca kalimat istighfar yang sama dengan apa yang Ali baca. Setelah itu Nabi tersenyum. Saya pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasul tersenyum? Maka Nabi menjawab, aku tersenyum
Karena Allah tersenyum. Kenapa Allah tersenyum? Allah sayang, cinta, senang, excited banget dengan istighfar hambanya. Itu yang terjadi. Kita sering nge-reject Allah, kita sering ngelewatin WA atau japrian Allah, yang lain kita baca, yang Allah gak dibaca. Buku yang lain khatam, komik khatam, buku khatam, sosmed kita baca semua postingan-postingan yang udah muncul, bahkan yang lagi ngehit, yang lagi jadi trending topik apa, kita khatam terus. Tapi Al-Quran gak pernah khatam. Bahkan kalau kita sholat, ayatnya itu aja langganan banget, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Surat-surat lain jarang dibaca. Apakah Allah marah sama kita? Enggak. Allah justru menunggu terus sampai kita datang. Yang terjadi teman-teman, Allah enggak pernah nge-reject panggilan kita, kita yang nge-reject panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Kita sibuk kerja. Hayya 'alas shalah. Kita sibuk main. As-salatu khairum minan naum. Kita sibuk tidur. Apakah besok Allah udah gak usah azan lagi dah, udah cukup, gak akan didengar juga? Enggak, azan terus aja berkumandang. Ternyata yang pundung itu bukan Allah, muazinnya. Malas azan di sini juga gak ada yang datang. Akhirnya kenapa itu nggak ada azan? Allah pundung ya? Bukan, muazinnya yang pundung. Dia qomat doang. Dia yang qomat, dia yang imam, dia makmum. Terutama waktu zuhur dan subuh. Ini yang paling sepi nih, zuhur sama subuh. Zuhur alasannya sibuk kerja, subuh sibuk istirahat. Kalau waktu yang paling favorit itu maghrib lah ya. Masih lumayan kalau maghrib. Apalagi anak-anak kecil dari datang ke surau, ke musola. Kalau isya alasannya jalan, hangout. Artinya Allah gak pernah pundung sama kita teman-teman. Sehingga kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti jaga kamu. Gak mungkin gak dijaga. Pertanyaannya adalah gimana cara kita menjaga Allah, supaya Allah menjaga kita. Seperti apa bentuk nanti kita ngejaga Allah, dan seperti apa juga bentuk Allah menjaga kita. Pertama, yang dimaksud dengan menjaga Allah itu teman-teman, tetap husnuzon sama Allah. Itu yang pertama, maksud menjaga Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh tergantung gimana kalian mikirin tentang aku. Kalau bahasa resminya, aku tuh tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia ingat aku ingat dia. Kalau dia nyebut nama aku, nge-mention aku mention dia lebih banyak lagi. Kalau kita mention Allah misalnya, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, apalagi Allahu Akbar, kita mention Allah nih, maka Allah akan menyebut-nyebut nama kita di depan lebih banyak followers dibandingkan kita. Siapa followers Allah? Para malaikat yang terus mentawafi arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sebutkan di antara para malaikat, wahai para malaikat, coba catat ya, sesungguhnya aku cinta kepada Fulan bin Fulan. Nama kita di-mention sama Allah. Dan malaikat langsung ngeklik tuh, kepo gitu kan, ini Instagramnya isinya apa sih ini orang. Langsung dicari sama malaikat, tiba-tiba malaikat juga following. Coba lihat nanti di statistiknya, setelah Allah nge-mention kita, itu followers kita nambahnya banyak loh. Siapa followers kita? Malaikat dan hamba-hamba Allah. Kita aja yang gak bisa ngelihat, tapi itu terjadi. Malaikat nge-follow. Terus malaikat berkata, wahai penduduk bumi dan langit, sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, dan kami pun mencintainya. Maka cintailah dia, sehingga semua makhluk Allah mendoakan dia dalam setiap doa-doa mereka. Didoain sama orang tua kita aja udah ajaib nih. Didoain sama kiai aja udah ajaib, apalagi didoain oleh seluruh makhluk. Termasuk ikan di laut ngedoain kita. Kita pikir ikan itu cuma berenang.
Ikan tuh selain berenang kerjaannya bertasbih kepada Allah. Cuman tasbih mereka nggak kayak kita. Kalau tasbih kita kan subhanallah. Salat kita kan ruku dan sujud. Salat dan tasbih mereka kita tidak mengerti, tetapi mereka melakukannya setiap hari. Malah nggak pernah masbuk. Nggak ada cerita ikan masbuk dalam salat tuh nggak ada. Kalau kita sering masbuk, kayak gitu aja doa kita masih diijabah. Apalagi makhluk Allah yang lain yang nggak pernah masbuk, nggak pernah berbuat dosa. Tapi itu yang ikan hiu makan orang, itu bukan perbuatan dosa. Emang fitrahnya kayak gitu. Emang kita dosa makan ayam? Kita makan ikan digoreng dosa? Duh saya mah nggak tega sama ikan kok digoreng hidup-hidup gitu kan ya. Karena emang kayak gitu sunnatullah. Jadi itu bukan disebut sebagai dosa. Harimau mah banyak dosa, mending gak usah didoain sama harimau. Hiu apalagi. Kayak teman-teman yang senang ke Batu Karas atau ke Cimaja. Saya senang juga nemenin teman-teman liatin orang-orang pada main surfing di Batu Karas. Kan salah satu yang paling menakutkan buat para surfer itu adalah serangan hiu. Walaupun di Indonesia tingkat serangan hiu itu rendah banget dibandingkan Australia sama Afrika Selatan. Tapi maksudnya apakah hiu itu punya dosa besar gara-gara pernah membunuh manusia sehingga harus dikisos? Pokoknya kalau nemu hiu langsung sidang dan kisos. Nggak ada. Kenapa? Karena hiu itu tidak ada taklif. Dalam bahasa agama tidak disebut mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang terbeban syariat, terbeban hukum agama. Hewan tidak terbeban syariat sehingga hewan tidak perlu dikenakan hukum. Ini ada ayam nggak menutup aurat? Nggak. Mana ada cerita hewan menutup aurat? Kenapa? Karena mereka tidak ghairu mukallaf, tidak dikenakan beban syariat. Kalau tidak dikenakan beban syariat berarti mereka suci sehingga doa-doa mereka semua diijabah oleh Allah. Persis kayak anak bayi. Anak bayi itu ghairu mukallaf. Bahasa yang lebih common lagi nggak balik, belum balik. Yang kemudian jadi bahasa Sunda, ya terbalik gitu. Itu mah beda lagi. Tapi itu balik itu dari bahasa Arab. Baligh sudah sampai cukup umur sehingga sudah faham. Bahasa agamanya bukan balik tapi mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Bayangin didoain sama anak bayi. Didoain sama makhluk Allah yang gak punya dosa. Siapa orang-orang kayak gini? Orang yang selalu menyebut-nyebut nama Allah dengan lisannya. Allah akan sebut dia lebih banyak lagi. Yang ada teman-teman, kita berbuat baik satu hal kepada Allah, Allah akan ngebalas minimal 10 hal untuk kita. Jadi arti jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Pertama adalah jaga prasangka kita kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Karena kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, berarti kita telah